silakan duduk. Shalom. Shalom, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, shalom. Semua tetap bersukacita, amin. Dalam masa seperti apapun, ya, kondisi dimanapun, kita harus tetap bersukacita. Yang percaya katakan amin. Kita harus tetap setia dalam ibadah, amin. Setiap hari kita butuh firman, ya. Bukan cuma kebiasaan setiap minggu, tapi kita harus punya kesadaran bahwa setiap hari kita, saudara semua, saya dan saudara, kita semua butuh firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Kita buka firman Tuhan. Ya. Kita buka firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan sharingkan secara singkat, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Kalau saudara baca dalam kitab saudara, ya, judul perikopnya pada pasal yang ketiga adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi realita seperti apa manusia pada akhir zaman, ya. Kalau saudara sadar nggak sadar, sekarang kita udah masuk dalam akhir zaman. Saudara yang ikut dalam pengajaran Pak Samuel Kusuma yang setiap Senin yang membahas kitab Wahyu, ya, dalam Zoom, dikasih Zoom, saudara akan mengerti bahwa kita telah berada dalam akhir zaman. Ya. Tanggal, ya, bulan, harinya kita nggak tahu, ya. Tapi nanti akan disingkapkan lebih jelas lagi, ya. Ciri-cirinya kita tahu, tanda-tandanya kita tahu. Apa yang harus kita lakukan adalah kita berjaga-jaga tentang terhadap kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan orang-orang yang kita kenal untuk dapat menyiapkan diri di akhir zaman. Katakan amin. Nah, ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menggembongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi ciri-ciri, ya, keadaan manusia di akhir zaman yang pertama disebutkan oleh Paulus dalam surat kepada Timotius adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara pasti, ya, saudara mungkin beberapa dari kita sudah pernah mendengar campaign atau kampanye yang mungkin di media sosial, ya, mungkin di media-media yang lainnya, tentang mencintai diri kita sendiri atau love yourself, ya. Saudara akan mendapatkan banyak motivasi, ya, banyak pengajaran, ya, tentang love yourself, ya. Jadi sebelum saudara memberikan sesuatu pada orang lain, ya, saudara akan diajar untuk mencintai dirimu sendiri, ya. Untuk orang-orang yang rendah diri itu betul, untuk orang-orang yang mungkin menganggap dirinya tidak berharga, ya, menganggap dirinya mungkin tidak bernilai, ya. Untuk orang-orang yang mungkin menganggap dirinya rendah diri, ya, minder dengan apa yang dia punya, ya, tentang tubuhnya, ya, tentang dirinya, tentang sikapnya. Nah, itu mungkin berhasil, ya, itu mungkin bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Tapi untuk orang-orang yang mungkin tidak bermasalah dengan dirinya sendiri, ya, diajar untuk mencintai diri sendiri, ya, lebih mencintai diri sendiri sebelum orang lain, saudara akan menjadi lebih egois, ya. Love yourself itu yang diajarkan, ya. Kalau saudara beberapa mungkin baca, ya, dalam Instagram, ya, dalam motivasi yang diajarkan untuk mencintai diri sendiri, ya. Tapi Alkitab jelas berbicara di ayat ini, manusia akan mencintai diri sendiri. Itulah ciri-ciri yang pertama dalam, ya, akhir zaman. Manusia akan cenderung egois, manusia akan cenderung tidak peduli dengan orang lain, ya. Apa yang kita alami hari-hari ini membuktikan hal tersebut, ya. Kita mengalami pandemi seluruh dunia dan kita cenderung lebih egois terhadap orang lain, ya. Kalau dulu mungkin saudara senang ngumpul, ya, saudara senang berkumpul, berbicara, mungkin tanya kabar, ya, kepada temanmu, kepada sahabatmu, kepada keluarga jauh yang tidak ada dalam rumah, ya. Ketika era pandemi saudara harus di rumah, ya,
Apa yang terjadi, kita cenderung nggak peduli dengan orang lain. Kita nggak tahu keadaannya apa yang terjadi pada tetangga kita mungkin, ya, pada teman kita, pada sahabat kita mungkin, pada orang-orang di gereja. Saudara nggak tahu kabarnya selama 3 bulan 4 bulan ini. Kenapa? Itu ciri-ciri, ya, di akhir zaman manusia akan seperti itu, ya. Saudara akan diajarkan untuk lebih egois. Kenapa? Contoh, kalau dulu, ya, kita ketemu teman, ketemu orang, kita kasih salam, kasih senyum. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Nggak boleh salaman dan nggak kelihatan senyum ketika saudara pakai masker, ya. Kita kan cenderung ngurusin diri kita sendiri, ya. Ketika masker dan hand sanitizer jadi barang langka, ya, mungkin cenderung barang mewah, ya, pada zamannya, ya. Saudara akan lebih mengutamakan keperluan diri kita sendiri sebelum kita melihat orang lain, ya. Tapi itulah ciri-ciri manusia pada akhir zaman. Yang kedua, hamba uang, ya. Kita sudah banyak melihat, ya, tentang hal tersebut. Itu mungkin suatu hal yang sudah dari lama. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Manusia akan menjadi pemfitnah, manusia akan berontak terhadap orang tua. Semakin banyak kasus yang kita lihat, anak, ya, mungkin mempolisikan, ya, melaporkan ibunya sendiri, ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri, ya. Kenapa sih kita merasa mungkin saudara punya anak kita lebih susah diatur sekarang, ya. Mereka lebih nurut dengan temannya, dengan saran temannya, dengan saran dari mungkin influencer, ya, motivator yang mereka temui di sosial media dibanding dengan orang tua. Kenapa? Itu ciri-ciri manusia di akhir zaman, ya. Tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Dalam bahasa lebih jelasnya, tidak mempedulikan agama itu lebih jelasnya adalah tidak mempedulikan kekudusan, ya. Tidak menganggap kekudusan itu perlu, penting, ya. Saudara bebas berbuat dosa, ya, tidak menganggap itu penting. Kekudusan itu ciri-ciri orang aman, ya. Kekudusan itu ciri-ciri orang, ya udah deh, itu yang lama. Sekarang jadi kudus buat apa? Akan semakin seperti itu, ya. Lanjut di ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Sering kita lihat, ya, suka menjelekan orang. Kalau dulu mungkin kita ngomongin orang di belakang, sekarang kita ngomongin orang di sosial media, ya, nyindir, ya, posting sesuatu nyindir, posting ini nyindir, ya. Semakin banyak orang tersinggung, semakin banyak orang yang menyindir orang lain, ya. Semakin banyak kita menyindir orang lain. Dan ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, ya. Dan yang kelima, ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatanmu, ya. Jelaskan seperti ini, ya. Jadi kita nyebut diri kita orang Kristen, kita bilang kita orang Kristen, tapi hidup kita tidak mencerminkan kekristenan itu sendiri. Kita bilang kita kenal Tuhan, kita bilang kita tahu Tuhan, tapi hidup kita, orang lain melihat hidup kita nggak tahu kita ini benar-benar orang yang keluar gereja atau enggak. Ya, saudara di sini menjadi pelayan Tuhan, keluar gereja, pelayan siapa? Ya, hidup kita tidak mencerminkan apa yang kita percayai. Hidup manusia tidak mencerminkan apa yang mereka percayai, ya. Bilang Kristen tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen, ya. Malah menjelek-jelekan nama orang Kristen, ya. Oh, orang Kristen begini, ya. Pernah saya sharing dengan teman saya dan dia bilang, dan dia bukan berasal dari agama Kristen, dan dia bilang enak ya jadi orang Kristen, ya. Enak jadi orang Kristen, ya. Semua halal, ya. Makan babi halal, ya. Judi halal, minum halal, rokok halal, ya. Semua enak, dia bilang enak jadi orang Kristen. Dan langsung saya bantah, Kristen mana yang kamu lihat? Karena itu sering kali terjadi, ya. Ketika mungkin teman kita yang dari agama sebelah, ya, menghindari minuman keras, kita malah bilang, oh semua itu boleh, ya. Ini boleh loh, asal nggak bikin mabuk, ya. Kita terus menciptakan alasan untuk itu. Tapi itulah ciri-ciri keadaan manusia di akhir zaman. Ini pasti terjadi. Kenapa? Ini firman Allah. Firman Allah yang hidup, tidak punya tanggal kadaluarsa, ya. Maka hidup kita nggak boleh seperti ini,
hidup kita harus punya standar. Katakan, hidup kita harus punya standar. Hidup kita harus punya standar. Ya, standar mana yang kita mau ikuti? Standar dunia atau standar firman Tuhan? Kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ya. Ada standar-standar yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, dalam diri kita. Ya. Benar, memang Tuhan pilih kita oleh karena kasih karunia, betul. Pemilihan Tuhan dari zaman perjanjian lama, dari zaman Adam sampai sekarang, sampai nanti selama-lamanya. Pemilihan Tuhan, alasan kenapa Tuhan pilih seseorang itu murni karena kasih karunia. Ya, nggak ada alasan lain selain kasih karunia. Kenapa Tuhan ciptakan namanya Adam? Kenapa Tuhan ciptakan perempuan yang dikasih nama Hawa? Ya. Kenapa nggak ada nama yang lain? Kenapa nama anaknya Kain dan Habel? Ya. Terus kenapa Tuhan pilih Samuel? Kenapa Tuhan pilih Daud? Kenapa Tuhan pilih Saul? Dari contoh Tuhan pilih Saul dan Daud aja, kita bisa menangkap sesuatu. Ya. Saul dipilih, ya. Karena ya Saul dipilih, dia lihat badan tinggi besar, cocok menjadi seorang raja. Saul dipilih menjadi raja. Ya. Terlihat posturnya itu sebagai seorang raja, cocok sebagai seorang raja. Daud sebaliknya tidak. Ya. Tapi apakah kalau misalkan kita dianugerahi misalkan kemampuan memimpin, kita dianugerahi bakat yang banyak talenta, membuat kita menjadi seperti Saul? Enggak. Ya. Pemilihan Tuhan tidak berdasarkan karakteristik atau apa yang kita punyai. Ya. Fisik misalkan, kemampuan, bakat, talenta. Pemilihan Tuhan tidak berdasarkan itu. Pemilihan Tuhan selalu berdasarkan pada kasih karunia. Kita nggak tahu alasan sebenarnya kenapa Saul yang dipilih. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dia memilih Daud menjadi seorang raja. Nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi pemilihan Tuhan sekali lagi berdasarkan kasih karunia, by grace. Ya. Tetapi penggenapan rencana Tuhan, ya bedakan. Pemilihan by grace, tapi penggenapan itu nggak cuma dengan kasih karunia saja. Penggenapan rencana Tuhan dalam hidup Saul, dalam hidup Daud, dalam hidup Yohanes Pembaptis misalkan, dalam hidup Paulus, dalam hidup Petrus. Penggenapan rencana Tuhan itu tidak hanya berdasarkan kasih karunia saja, tapi ada ketaatan dan kesetiaan. Kalau saudara mau menggenapi rencana Tuhan, kalau hari ini semua dipilih, kita semua, coba tangan kirimu, kita semua dipilih, ya, menjadi jemaat, menjadi anak Tuhan. Kita semua dipilih menjadi anak Tuhan. Oleh karena apa? Kasih karunia. Tapi kita mau menggenapi rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, tidak saja dibutuhkan kasih karunia, ada ketaatan dan kesetiaan. Standar-standar ini yang Tuhan mau kita hidupi. Ya. Bukan hanya hidup dalam kasih karunia, tapi ada ketaatan dan kesetiaan. Ya. Standar yang pertama, standar iman, di ayat kelima. Ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam minyak Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, standar yang pertama adalah standar iman. Iman yang apa? Pertama di neneknya siapa? Timotius. Yang kedua di ibunya. Dan yang ketiga adalah di dalam Timotius itu sendiri. Standar iman itu bisa ditransfer. Iman itu bisa diimpartasikan. Contoh, hari ini saya mengajarkan, saya mensyariahkan tentang bagaimana kita harus hidup percaya dengan Tuhan. Di segala masa, di segala kesusahan, di segala kondisi zaman, kita harus hidup percaya dengan Tuhan. Saudara percaya, saudara semua percaya. Maka roh yang saya punya, iman yang saya punya, itu ditransfer pada kita semua, kepada saudara. Ya, iman yang Pak Gembala punya, ya, iman yang Pak Gembala punya, Ibu Gembala punya, itu ditransfer pada kita semua, pada jemaat. Ya, sama seperti kalau misalkan saya sharing tentang takutan, maka ketakutan yang sama akan hinggap di saudara. Ya, maka nggak heran kalau misalkan saudara yang masih hobi nonton film horor, ya, ketika saudara nonton, ikutin dan senang berulang kali nonton film yang berbeda-beda tapi horor,
apa yang terjadi? Kita dipenuhi, dihinggapi oleh roh ketakutan, rasa takut, ya. Jadi nggak aman, ngerasa tidak aman, takut kegelapan, takut tidur sendiri, ya. Takut di rumah sendiri, takut ada setan, ya. Takut ada pocong, misalkan kuntilanak, ya. Itu yang menjadi ditransfer dari film kepada kita. Maka sengaja dibuat backsoundnya, ya, musiknya di film horor seperti itu, ya, mukanya diseram-seramin, ya. Mungkin kalau kita ketemu setan yang sebenarnya, mungkin mukanya juga nggak seram-seram seseram itu, ya. Tapi itu kan film itu mempengaruhi kita supaya kita masuk dalam atmosfernya, dalam rohnya sebenarnya. Maka kalau kita nonton film horor, kita menjadi takut karena roh itu juga ditransfer. Sama seperti iman yang ditransfer, yang bisa ditransfer, yang bisa difantasikan, yang bisa disalurkan, roh yang sama, roh ketakutan juga bisa ditransfer. Makanya saudara sekarang selain virus corona, yang harus saudara lawan adalah virus hoax, ya, berita bohong. Itu yang harus kita lawan. Kenapa? Seringkali kan kita terima berita nih, apalagi paling banyak di antara Facebook atau WhatsApp. Saudara terima berita tentang virus, tentang jumlah korban, ya, tentang bahayanya virus, tentang bahayanya nanti ada virus selain virus yang ini, selain corona ada lagi virus yang lebih bahaya lagi, yang lebih hebat lagi, menyebar lewat media ini. Apa yang terjadi? Takut, ya. Itu bisa ditransfer. Apa yang saudara baca, itu yang mempengaruhi roh kita. Kita sering baca firman Tuhan, kita semakin yakin dengan Tuhan. Tuhan itu hidup. Kita semakin banyak baca berita yang menakutkan, ya. Kita sering baca berita yang menggetarkan hati, maka roh kita juga akan mengalami hal yang sama, roh ketakutan. Nah, standar yang pertama standar iman yang bisa ditransfer. Apa yang dipercayai di gereja kita, ya, tentang Allah, tentang Yesus, tentang kesanggupan Dia, tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang kemenangan, itu yang ditransfer kepada kita. Ya, itu yang pertama, standar iman. Yang kedua, hidup dengan standar ihsan, mengorbankan karunia Allah, gift of God. Ya, apa yang diberikan pada kita dari Tuhan itu spesifik masing-masing. Ya, ada yang bisa mungkin talentanya di musik, ada yang talentanya di menggambar, ada yang talentanya mungkin di komunikasi, ada yang mungkin talentanya di sosial, ada mungkin talentanya di usaha, ya, marketing. Ya, ada juga mungkin insinyur. Bahkan kita beda-beda, talenta kita beda-beda. Talenta kita yang pakai buat main iklan juga beda-beda. Nah, Paulus bilang di ayat 6, mengobarkan karunia Allah. Apa yang kita punya jangan pernah anggap remeh. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau pakai dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita ke depannya. Ya. Daud itu tidak pernah tahu bahwa kerikil akan menjatuhkan Goliat. Daud ketika lagi gembala domba, dia tidak pernah membayangkan dia akan ketemu dengan raksasa. Tidak disebutkan dalam firman Tuhan. Daud tidak pernah tahu apa yang dialami nanti. Tetapi apa yang dia punya, itu yang terus dikobarkan, itu yang terus dipegang oleh Daud. Yaitu apa? Apa kekuatan dia? Pujian dan penyembahan. Saudara baca Mazmur, saudara baca kehidupan Daud. Daud sedang menyembah, Daud sedang memuji. Entah itu di padang rumput ketika lagi mesti penggembalakan domba, sampai dia menjadi raja, tidak berubah. Kehidupan Daud tidak pernah berubah, ya. Talenta Daud, karunia Allah dalam diri Daud tidak pernah berubah. Ketika dia memindahkan tabut Allah, dia pindahkan dengan tarian, pujian, penyembahan tanpa rasa malu. Kita di gereja malu buat angkat tangan, malu dia kiri kanan, ya. Angkat tangan susah, ya. Berdoa apa lagi? Karena di tindakan yang gampang aja mungkin kita nggak lakuin, ya. Gimana mau kita hidup dalam Tuhan? Nah, standar Tuhan yang kedua adalah mengobarkan karunia Allah. Jangan pernah anggap remeh apa yang hari ini Tuhan taruh dalam tangan kita. Jangan pernah anggap kecil, jangan pernah anggap rendah apa yang hari ini Tuhan berikan kepada kita. Pak, saya punya persekutuan doa, misalkan. Saya sharing firman kepada 5 orang. Contoh, di keluarga saya punya, di rumah saya ada 5 orang. Setiap hari saya sharingkan firman kepada 5 orang. Gak apa-apa, mulai dari situ. Ya, dalam usaha kita,
Dalam pekerjaan kita punya berinteraksi dengan orang, ya, kita berinteraksi dengan orang. Pakai karunia Allah, pakai karunia yang Tuhan berikan pada kita. Jangan pernah anggap kecil. Daud nggak tahu yang mengalahkan Goliat itu batu yang dalam tangan dia, dalam saku dia, yang dia punya, yang dipegang. Daud nggak pernah tahu apa yang terjadi di kedepannya. Paulus ketika dia sebelum dia mengalami Tuhan, pekerjaan dia adalah membunuh saksi Tuhan, membunuh, ya, ya. Tapi bakat dia, kata dia tidak disampaikan oleh Tuhan. Tuhan pakai bakat dia. Bakatnya Paulus itu luar biasa. Ya, talentanya apa dia punya itu luar biasa. Dia mampu mengerti hukum Taurat, ya. Ketika dia diubahkan mengalami Tuhan, dia juga mengerti tentang kasih karunia. Jadi antara kebenaran dan kasih karunia dikuasai oleh Paulus. Makanya di Alkitab kita banyak tulisan dari Paulus, ya. Ketika dia bertobat, ketika dia ada di jalan yang benar, Tuhan tidak membuang bakat dia, enggak. Tuhan pakai yang dulu dia pegang, maka malah ditambah-tambahkan dengan kasih karunia. Ya, kebenaran yang dia punya ditambahkan dengan kasih karunia, dengan kasih karunia. Jangan pernah anggap remeh apa yang hari ini kita pegang. Kita nggak tahu apa yang Tuhan akan pakai dalam hidup kita dengan sesuatu yang kecil itu. Sekecil apapun yang kita punya hari ini, karunia apapun, entah itu musik, entah itu saudara mungkin singer, asyir pun, ya, kita nggak tahu apa yang Tuhan pakai nanti, apa yang akan Tuhan pakai dalam hidup kita. Pak, saya nggak ada bakat apapun, Pak, nyanyi males, ya, main musik nggak bisa, ya, buta nada, ya. Tapi apa yang kita punya hari ini, sekecil apapun jangan pernah anggap remeh dan terus dikobarkan. Yang ketiga, ayat yang ke-7, miliki roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban, tidak dengan roh ketakutan. Allah memberikan bagi kita bukan roh ketakutan. Standar yang ketiga adalah kita punya roh yang membangkitkan, bukan roh yang penuh dengan ketakutan. Menghadapi masalah seperti apapun kita nggak menjadi takut, tidak menjadi lemah. Iman kita nggak menjadi lemah, iman kita semakin kuat. Kenapa? Roh yang membangkitkan, roh yang membangkitkan. Kalau hari ini kita merasa ibadah online, ya, udah cukup bagi kita jadi masuk ke gereja, malas siap-siap, ya, malas mandi lagi, malas nyetir lagi ke gereja, ya, malas baca firman, ya. Saudara enak, mungkin selama 3 bulan 4 bulan ini tak teduh yang biasanya dalam WA, ya, menjadi apa? Morning worship, ya, dengarkan firman. Lebih enak kan dibanding saudara baca renungan sendiri, ya. Tapi ketika itu diganti pagi menjadi kita harus tetap satu pribadi, ya. Mungkin dalam diri kita yang udah biasa membaca firman, merenungkan firman, terbiasa dengan kenyamanan yang kemarin, ya. Maka nggak heran semakin sini, ya, orang Kristen akan semakin takut buat ke gereja, akan semakin malas ke gereja, ya. Ke gereja itu nggak lebih penting dibanding goes, ya. Kebiasaan sekarang kan banyak, ya, beralih sepeda. Tadi yang mungkin lari atau nggak pernah olahraga, sekarang pada beli sepeda olahraga, ya. Tapi banyak kan, ya, sepeda rame-rame itu di hari Minggu, ya. Saudara, ya, korbankan ibadah Minggu untuk saudara goes, ya, pergi mancing mungkin, pergi jalan-jalan atau tidur di hari Minggu, ya. Kita harus melawan roh ketakutan, roh kemalasan dengan roh yang membangkitkan. Yang keempat, di ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, melainkan yang kelima syaratnya adalah, standarnya adalah panggilan untuk hidup menderita. Yang keempat, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Kita jarang lihat sekarang. Saya sendiri jarang lihat ada orang Kristen yang sering share firman Tuhan di sosial medianya. Banyak dari kita lebih sering sharing foto makanan yang kita pesan, yang kita beli. Ya, kalau sekarang mungkin ibu-ibu sharing hasil masakan, ya. Ya, saya punya grup keluarga dan selama 4 bulan ini isinya itu, ya, pada nge-share hasil masakan. Masak apa hari ini, nge-share bareng-bareng nanti, ya. Keluarga besar share hasil masakan.
Ya, share mungkin ke sosial media, ke Facebook Story, Instagram Story, ya. Kita lebih sering lihat yang seperti itu, selfie lah, ya video, ya, daripada kita lihat orang yang sharing firman Tuhan. Sangat sedikit, ya. Paling yang sharing firman Tuhan hanya orang yang baru bertobat, ya, atau orang-orang hamba Tuhan. Kita lihat hanya sedikit itu aja. Kenapa? Kita malu untuk bersaksi. Alasannya banyak, ya. Salah satunya takut dianggap kudus, sok suci lu, ya, sok hidup benar. Nah, lu kan berdosa. Gak usah sosokan sharing firman deh. Itu sering saya dengar dari sahabat sendiri, ya. Lu kan dulu begini, kamu dulu begini. Kenapa jadi sharing ayat? Takut ya Tuhan mau datang. Nah, itu sering kita terima. Kita lebih takut untuk dinilai orang lain dibanding kita dinilai Tuhan. Nah, kita sekarang punya sarana yang tidak terbatas. Kita punya sarana yang tidak terbatas, yaitu apa? Sosial media. Tapi berapa banyak orang Kristen yang suka sharing firman Tuhan, lebih sering sharing hal-hal pribadi, ya, lebih sering pamer dibanding share firman Tuhan, ayat-ayat, mungkin renungan khotbah yang kita terima. Jangan malu. Pagi hari ini saya mau bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Oke lah, sekarang dibatasi pelayanan kita. Kita jadi susah doain orang lain, okay. Kita sering susah datang kunjungan, ya, kunjungan teman kita sakit segala macam. Tapi jangan pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Ayo bangkitkan lagi, ya, kemauan untuk sharing tentang firman Tuhan. Dibanding nanti saudara masuk surga, ketemu dengan rasul-rasul, Petrus, Yohanes, Daud, saudara diceritakan nanti, ya, bagaimana mereka bersaksi, khususnya para rasul, meninggal karena martir, ya, meninggal karena memberikan firman Tuhan. Lah, saudara punya sosial media, punya media yang tidak terbatas, tapi tidak pernah sharing tentang Tuhan. Mereka yang terbatas, nggak ada HP, nggak ada internet, ya, hanya dari mulut ke mulut. Sampai kok dibilang kita, ya, sampai dari Israel, dari Yerusalem, sampai ke Asia Tenggara, itu kan jauh. Tapi Injil sampai ke kita, ya. Jangan pernah malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Apa yang saudara mungkin hari ini dapat, apa yang saudara setiap hari renungan pagi satu pagi dapat, sharing aja, share aja ayat firman Tuhan. Lebih sering kita sharing, misalkan mungkin kita nyanyi lagu rohani, cover lagu, ya, sambil nyembah, kita sharing. Tapi ayat sendiri, firman Tuhan sendiri yang itu mengubahkan orang, tidak pernah kita sharingkan. Benar, memang sarana untuk bersaksi banyak, ya, termasuk misalkan saudara punya bakat nyanyi, ya, musik, saudara share itu di sosial media. Tapi yang paling penting itu firman Tuhan. Yang mengubahkan seseorang itu firman Tuhan. Yang mengubahkan hidup seseorang adalah firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Nah, standar yang kelima adalah panggilan untuk hidup menderita. Hidup menderita tidak berbicara tentang saudara hidup miskin, ya, saudara tidak mempunyai apa-apa, tidak. Saudara menderita banyak hidup, tidak. Panggilan untuk hidup menderita bukannya karena saudara tidak punya apa-apa dalam kehidupan kita. Panggilan untuk menderita, untuk ikut menderita adalah saudara akan alami ketika saudara mulai bersaksi tentang firman Tuhan. Banyak yang tidak anggap saudara. Kamu kan bukan hamba Tuhan, kamu kan bukan pendeta. Kamu bukan pendeta, kenapa kamu sharing? Seakan-akan perintah untuk ajakan untuk bersaksi itu hanya terbatas kepada orang-orang yang melayani aja di dalam gereja. Enggak, semua, baik rakyat Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus punya kebiasaan untuk bersaksi. Mungkin mulai dari hal-hal yang kecil dulu, lingkungan kecil dulu, keluarga, ya, keluarga besar, teman-teman kita, circle kita, ya, lingkungan kita dekat dulu. Baru saudara mungkin sharing, ya. Sosial media itu tidak terbatas. Saudara punya waktu, saudara punya kemudahan sekarang untuk bersaksi. Jangan pernah firman Tuhan itu hilang. Ya, jangan pernah firman Tuhan itu hilang. Ya. Karena semakin sini semakin mendekat akhir zaman, tadi sudah dibilang, orang semakin tidak peduli dengan kekudusan. Orang semakin tidak peduli dengan
agama, dengan firman Tuhan, semakin acuh, semakin tidak peduli. Enggak peduli lah, yang penting hidup gue nyaman, yang penting hidup saya nyaman, yang penting hidup saya sukses, kerjaan saya berhasil, ya. Yang penting saya berkeluarga, yang penting saya nyaman, serba ada semuanya, ya. Tapi kesaksian tentang firman Tuhan itu menjadi hilang. Padahal kita punya media, kita punya sarana yang tidak terbatas, ya. Panggilan untuk hidup menderita itu bukannya kita menjadi tidak punya apa-apa, enggak. Tetap bekerja, ya. Tetap menjadi berkat bagi banyak orang dengan pekerjaan, pengetahuan kita, dengan usaha kita, dengan apa yang kita lakukan, tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi saudara akan merasakan nanti, saudara akan dibedakan dari orang lain. Kenapa? Oh, kalau ngomong dengan si A, ya, saudara akan menjadi berkat. Kalau ngomong dengan si A, nanti kamu akan disampaikan, kamu akan diajak untuk baca firman. Saudara datang ke gereja ini, saudara diajak untuk banyak memuji, banyak menyembah. Nggak ada kunci lain selain itu untuk dapat kita menikmati hadirat Tuhan. Saudara diajak memuji, menyembah, mengasihi Tuhan lebih lagi, ya. Dan itu saudara rasakan itu menderita. Kenapa? Kalau bangun pagi itu nggak enak, saat teduh pagi itu nggak enak, nggak enak. Bohong kalau ada yang bilang, wah saya menikmati saat teduh setiap pagi, ya. Bangun pagi, ya semangat. Kan nggak setiap hari kita semangat dengan semangat yang sama, ya. Semangat nggak semangat, masalah tidak masalah, bermasalah atau tidak, ya. Berkecukupan atau berkekurangan, ya. Punya problem atau enggak, kehidupan atau enggak, tetap kita datang ke hadirat Tuhan setiap pagi sampai depan. Itu susah. Membiasakan diri menikmati hadirat Tuhan, duduk di hadirat Tuhan, dengar firman, dengan khotbah itu susah, semakin susah. Kemarin saudara banyak dimanjakan dengan ibadah online. Ketik gereja online di YouTube, ya. Gereja online tanggal sekian 19 Juli. Dia ketik banyak banget gereja online, semua gereja online. Lalu kita pilih. Sekarang ketika gereja sudah menjadi normal, ya, offline, tatap muka, berapa banyak orang Kristen yang antusias mau datang ibadah setiap hari Minggu. Aduh, hari ini aku mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama, aku mau dikuatkan hati. Enggak banyak. Antusias tentang gereja itu sudah hilang, antusias dengan hadirat Tuhan itu sudah hilang. Tapi sudah datang ke tempat yang benar untuk sama-sama kita mencari hadirat Tuhan. Bukan saya sendiri sudah sempurna, enggak. Tapi saya mau kita semua sama-sama belajar untuk mencintai hadirat Tuhan, untuk sama-sama lebih lagi, ayo antusias lagi cari Tuhan, lebih antusias lagi nyembah Tuhan, cari Tuhan, cari suara Tuhan. Oh, zaman sekarang suara Tuhan tidak menyenangkan seperti dahulu, ya. Suara Tuhan tidak lebih menyenangkan dibanding suara paket, ya. Kita datang ke tempat rumah paket. Saudara yang mungkin bisa belanja online kan lebih senang dengan suara itu, ya, paket, dibanding saudara dengar suara Tuhan. Malas buat kita dengar suara Tuhan, harus dibiasakan. Oh, menderita memang, menjadi saksi Tuhan itu menderita. Menjadi saksi Tuhan itu menderita. Kenapa? Karena kita berbeda dengan dunia. Ikut arus dengan melawan arus, gampang mana? Ikut arus. Baru berenang di sungai, berenang di laut. Ikut arus dengan melawan arus, lebih susah yang mana? Pasti lebih susah melawan arus, ya. Makanya ini hidup yang menderita oleh karena Injil, bukannya oleh karena materi, enggak. Bukannya oleh karena apa yang kita punya, enggak. Tapi menderita oleh karena Injil, ya. Sekali lagi, standar-standar ini Tuhan mau kita hidupi, ya, sebagai saksi Tuhan di akhir zaman. Saudara mau menjadi saksi Tuhan di akhir zaman, harus menghidupi standar ini. Sekali lagi, pemilihan Tuhan itu berdasarkan kasih karunia. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda sebelum kita kenal Tuhan, betul? Kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Saudara punya latar belakang masa lalu yang berbeda-beda di sini, ya. Kenapa dipanggil di sini? Kenapa saudara dipilih datang ke gereja ini, ibadah itu? Kenapa? Saudara dipilih Allah. Tapi penggenapan rencana Tuhan itu dibutuhkan kasih karunia, dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesetiaan. Makanya kalau saudara baca di Matius 25, itu yang bicara tentang talenta, ya.
Kepada yang seorang Tuhan memberikan 1 talenta, orang lain diberikan 2 talenta. Ada yang 10 talenta, ada yang 5 talenta. Nah, orang yang 10 talenta ini mengerjakan talenta yang diberikannya. Maka apa yang Tuhan bilang? Baik sekali pekerjaanmu, hai hambaku apa? Hambaku yang baik dan setia. Matius 25 ayat 21. Hai hambaku yang baik dan setia. Jadi ada standar yang Tuhan mau kita hidupi dalam hidup kita. Orang Kristen nggak bisa hidup seenak-enak kita, enggak. Menjadi seorang pemberita firman Tuhan, saksi Tuhan itu nggak gampang. Hidup menderita. Tapi Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Berapa banyak dari kita yang mau ketika kita dipanggil Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata yang sama. Baik sekali pekerjaanmu itu, hai anakku. Dia sebutkan namamu, panggil namamu masing-masing. Hai anakku, hai hambaku yang baik dan setia. Hai yang baik dan setia. Setia itu mahal. Bagi Tuhan setia itu mahal. Ya. Tuhan memberikan respon yang sama, jawaban yang sama ketika seseorang berhasil melipat gandakan talentanya. Ya. Yang 10 dengan yang 5, contoh yang 3 dengan yang 2, sama-sama dilipat gandakan talentanya. Ya. Tuhan kasih respon yang sama. Tuhan kasih jawaban yang sama. Baik sekali pekerjaanmu, hai hambaku, anakku yang baik dan setia. Tuhan kasih jawaban yang sama. Artinya Tuhan tidak membeda-bedakan talenta kita, enggak. Tapi apa yang diberikan kita kerjakan, apa yang diberikan kita manfaatkan, kita maksimalkan, ya, untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Amin. Jadi untuk penggenapan rencana Tuhan itu dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketaatan. Selain daripada kasih karunia Tuhan. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, tapi hidup saudara tidak mengenapi rencana Tuhan, sia-sia kita beribadah, sia-sia kita cari Tuhan. Kalau kita nggak mau hidup taat, kita nggak mau setia dengan Tuhan. Setia itu susah, ya. Ketika saudara pertama kali mendapat ibadah online, kemudahan yang saudara dapatkan, awal-awal itu mungkin enak, mungkin saudara awal-awal serius. Saudara mandi, ya, siapkan diri setiap pagi, ya, mungkin setiap hari Minggu, ya, siapkan baik-baik, ya, pasang, mungkin di TV, mungkin di laptop, ya, mungkin di HP, saudara serius ibadah online. Tetapi ketika mulai berlangsung 2 bulan, 3 bulan, berapa dari kita punya antusiasme yang sama ketika kita beribadah meskipun secara online. Mungkin ada yang sambil tidur, ya, sambil makan, sambil minum, ya, nggak mandi lagi, nggak siap-siap lagi, tidak setia. Kenapa? Ya, karena kesetiaan itu susah. Setia dengan Tuhan itu susah. Makanya Tuhan benar-benar menghargai. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Apa yang mau Tuhan nilai dalam hidup kita selain kita akan dan kesetiaan? Kalau misalkan saudara diberkati mungkin dengan pelayanan dari muda, ya saudara punya pengertian yang baik tentang Tuhan, mulai dari muda, tapi pada saat tua kita menjadi orang-orang yang gagal dalam Tuhan, jatuh lagi ke dosa yang sama, jatuh lagi ke dosa yang sama, jatuh lagi ke dosa yang sama. Saudara tidak menjadi berkat, saudara tidak disaksi Tuhan, korupsi, ya, tipu kanan tipu kiri, ya. Percuma kita dikasih talenta dari Tuhan kalau kita tidak pernah menggenapi. Percuma kita ikut rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Pemilihan Tuhan, saudara bisa belajar banyak contoh, ya, dari Petrus, Paulus, banyak tokoh yang saudara bisa belajar dalam firman Tuhan. Itu selalu kasih karunia dasarnya. Tetapi penggenapan dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Taat untuk melayani, ya, taat untuk memegang apa yang dipercaya kepada kita, taat untuk menyembah, ya. Taat untuk menyembah. Mungkin dulu ketika saudara aktif melayani, saudara aktif datang ke gereja, bisa nyembah di rumah setengah jam, ya, 1 jam, 2 jam. Berapa banyak kebiasaan yang sama itu juga dari hidup kita. Berapa banyak dari kita yang kehilangan antusiasme untuk datang hadirat Tuhan. Kita nggak mengasihi Tuhan lagi.
berkurang cinta kita kepada Tuhan, berkurang rasa haus, rasa penasaran kita dengan Tuhan, berkurang rasa butuh kita dengan Tuhan. Kita dulu dibebaskan dari kutuk, ya, dilepaskan dari roh jahat. Kita merasa, oh Tuhan itu benar-benar itu, Tuhan itu benar-benar bicara pada saya, Tuhan itu benar-benar merubah hidup saya. Diubahkan itu lebih gampang, ya, dibanding kita menjalani dengan setia. Saudara, itu gampang untuk dari yang gak kenal Tuhan tiba-tiba menjadi kenal Tuhan, menjadi tahu Tuhan, itu gampang. Tapi menjaganya sampai akhir hidup kita itu yang sulit. Diubahkan itu gampang, tapi setia itu lebih sulit dibanding kita mengalami Tuhan. Berapa dari kita yang hari ini kehilangan rasa kita dengan Tuhan, kita kehilangan rasa butuh kita dengan firman Tuhan, kita rasa firman Tuhan gak penting, kita rasa penyembahan itu buang-buang waktu, kita rasa pujian itu penyembahan itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Udah gak lagi antusiasme dengan Tuhan, datang ke gereja, melayani, taat untuk melayani, taat untuk menderita, taat dalam bersaksi firman Tuhan, ya, beritakan firman Tuhan. Itu kebutuhan ketaatan dan kesetiaan. Berapa dari kita hari ini, ya, yang setia dalam Tuhan, setia bangun jam 4 pagi untuk cari Tuhan, setia misalkan dalam doa puasa, ya, saudara berpuasa, saudara berdoa menyembah Tuhan, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mungkin sudah hilang, itu yang harus dicari lagi. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Roh yang berkobar-kobar mana? Roh yang cari Tuhan mana? Ini roh yang sudah hilang dari hidup kita. Roh yang membutuhkan Tuhan sudah hilang. Roh yang menginginkan hadirat Tuhan sudah hilang. Nyembah kita jadi semakin sebentar, baca firman dikit-dikit ngantuk, dengar firman dikit-dikit bosan, dikit-dikit ngantuk, ya. Tapi Anda berada dalam hadirat TV, hadirat YouTube, itu bisa lama. Berapa banyak dari kita yang sudah kehilangan cinta kita kepada Tuhan, cinta yang dulu kita ingat. Ketika saudara pertama kali datang ibadah, pertama kali datang ke hadirat Tuhan, oh ibadah Tuhan itu enak, bisa angkat tangan, bisa nangis, bisa ngalami hadirat Tuhan. Berapa banyak hari ini kita yang sudah merasakan hambar, yang terasa hambar datang hadirat Tuhan, terasa tidak penting lagi datang hadirat Tuhan. Kenapa? Kita kehilangan cinta kita dengan Tuhan. Saudara menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Saudara akan dibedakan. Hidup kita menderita benar karena Injil, betul karena Injil, benar karena Injil. Tapi bukankah itu menjadi tujuan kita? Ketika kita dipanggil Tuhan dan Tuhan berkata, baik sekali pekerjaanmu anakku, hai hambaku yang setia. Engkau sudah taat, engkau taat sampai mati, engkau setia sampai akhir. Berbagai dari hati kita yang masih rindu menyembah Tuhan, itu yang harus dikobarkan di akhir zaman. Di zaman-zaman ini kita harus kobarkan sekali lagi. Jangan malu untuk bersaksi, jangan malu untuk sharing tentang firman Tuhan. Ya, setiap orang Kristen itu punya berita yang sama. Jangan malu untuk bersaksi. Ya. Kenapa? Di ayat 9, Dia yang menamakan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, Dia memanggil kita berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri. Artinya apa? Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Nah, penggenapan rencana Tuhan tergantung ketaatan dan kesetiaan kita. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, hati yang rindu menyembah Engkau, Tuhan. Berikan kami selagi, Tuhan, hati yang belum nangis ketika datang hadirat Tuhan. Hati yang berkobar-kobar datang ke gereja, datang ibadah. Orang bisa duduk diam, menikmati hadirat Tuhan. 1 jam, 2 jam tidak terasa. Kenapa? Dapat menikmati hadirat Tuhan. Berapa banyak dari hidup kita yang sudah hilang perasaan yang seperti itu. Rasa yang dulu sudah hilang, digantikan oleh apa yang dunia tawarkan kepada saudara berikutnya. Maka lebih lagi cari Tuhan,
Ya, lebih lagi kita cari Tuhan, sembah Tuhan sampai kita dapatkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dalam rumahmu ada hadirat Tuhan. Dalam doamu setiap pagi saat teduhmu harus ada hadirat Tuhan. Dalam kau bekerja, kau usaha harus ada hadirat Tuhan. Punya rasa yang sama, punya roh yang sama, mengobarkan lagi karunia Allah. Roh yang haus, roh yang lapar. Pagi hari ini, siang hari ini, saya mau ajak kita semua, yuk kita kembali lagi hati yang murah-murah, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu menyembah Tuhan, hati yang menyembah Tuhan. Lebih lagi, biar apa? Penggenapan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati yang mau menyembah-Mu Tuhan. Hati yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Hati yang rindu mengasihi-Mu Tuhan. Hati yang rindu menyembah, memuji Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hati yang dulu kami punya Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Berikan lagi pada kami Tuhan. Berikan rasa lapar. Berikan rasa haus. Berikan roh yang berkobar-kobar bagi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah. Hati untuk menyembah-Mu, beriku hati. Mari angkat kedua tanganmu, menyembah Dia, sembah Dia dengan hatimu, dengan hati kita menyembah-Mu. Beriku hati ya Tuhan, beriku hati yang sama Tuhan, untuk memuja. Hadapan Tuhan, Bapa dalam terangkat Tuhan, yang berkata Tuhan, kami berikan iman bagi Engkau Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Biar rancangan-Mu Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan.
bukan rancangan kami sendiri Tuhan, bukan menuruti hawa nafsu kami Tuhan, tapi hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Oleh karena ketaatan, kesetiaan, kasih karunia daripada-Mu Tuhan, itu yang ada dalam hati kami Tuhan. Kobarkan lagi semangat kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kobarkan lagi hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ya Tuhan.